Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat genset meledak, Rumah Sakit Daerah Ashifa di Brebes terbakar. Sejumlah pasien berlarian menyelamatkan diri. Banjirop merendam jalan pantai utara di kawasan Demak, lalu lintas dari arah Surabaya menuju Semarang mengalami kemacetan. Ratusan petani berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Pati. Mereka menolak pembatasan dan penggunaan aplikasi untuk pembelian solar. Kebakaran melanda asrama TNI dan rumah sakit di Brebes. Api melahap rumah sakit di kawasan Banjarharjo. Sejumlah pasien berlarian keluar menyelamatkan diri. Api berkobar disertai kepulan asap membumbung dari rumah sakit di kawasan Banjarharjo, Brebes hari Selasa. Kobaran api muncul diduga akibat meledaknya mesin genset yang mengalami korsleting. Sedikitnya 4 ruangan yakni ruangan genset, gudang, ruang cuci baju, dan kamar jenazah terbakar. Letak ruangan pelayanan kesehatan dan ruang rawat inap jauh dari titik kebakaran. Sejumlah pasien panik hingga akhirnya menyelamatkan diri keluar dari rumah sakit. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Adanya api dari ruang genset, dari gensetnya itu tersebut menelan api seperti itu. Terus api itu membakar ruangan apa? Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada gudang sarkas. Ya. Tidak korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas rumah sakit dan warga sekitar telah berusaha memindahkan sejumlah pasien dan peralatan medis di dekat titik api. Aparat Polres Brebes hingga kini masih menyelidiki dari mana asal api penyebab kebakaran. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Sementara pemadaman kebakaran belasan kapal di pelabuhan Kota Pekalongan Selasa lalu terkendala. Akibat sarana dan prasarana pemadaman sangat terbatas, bahkan sebagian rusak. Api disertai kepulan asap masih nampak di antara puing-puing bangkai kapal di Pelabuhan Kota Pekalongan Selasa siang. Dari 13 unit kapal yang terbakar, petugas menarik dan mengamankan 2 kapal. Petugas juga memadamkan 5 kapal lainnya sehingga masih tersisa 6 kapal yang terbakar dalam proses pemadaman. Petugas kewalahan karena lokasi kebakaran sangat sulit dijangkau oleh tim pemadam. Muatan kapal yang mudah terbakar dan adanya bahan bakar solar juga menyulitkan proses pemadaman. Selain itu, sarana prasarana pemadam kebakaran seperti selang juga terbatas dan sudah rusak. Saat ini sudah berapa kapal yang sudah berhasil dipadamkan? Kalau perhitungan kami sih 5 sampai 6. 5. Sisanya masih dalam ada proses bara ya? apinya. Pak, untuk proses ini ada kesulitan nggak? Kesulitan sih kita sarapnya ya, selangnya banyak selang ada bocor gitu. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sudah menginventarisir jumlah dan kepemilikan kapal yang terbakar. Dipastikan kapal-kapal yang terbakar merupakan kapal perikanan berbahan kayu berukuran lebih dari 120 gross ton. Kebakaran diduga karena korsleting listrik salah satu kapal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Banjir pasang air laut atau rop merendam jalan pantai utara di kawasan Demak. Akibatnya jalan sulit dilalui kendaraan dan terjadi kemacetan. Sejumlah kendaraan yang melintasi Jalan Raya Pantura di Kabupaten Demak harus mengurangi kecepatan dampak terjangan banjir pasang air laut atau rop. Banjirop yang merendam jalur Pantura Demak sejak hari Minggu kian tinggi pada Rabu pagi.
Banjirop setinggi antara 50 cm hingga 70 cm ini merendam sebagian besar jalanan hingga arus kendaraan dari Semarang mengarah ke Surabaya mengalami kemacetan. Hanya kendaraan seperti minibus dan truk yang bisa melintas di jalan nasional tersebut. Sementara pengendara sepeda motor yang nekat terobos banjir terpaksa mendorong motor miliknya yang mengalami mati mesin. Menghindari resiko, sejumlah pemotor lain memilih jalan kecil. Banjir yang disebabkan naiknya permukaan air laut itu sudah terjadi selama 3 hari. Sejak hari Senin sudah rendahan air dari air pasang sudah penuh sampai jam 12 malam, jam 11 malam itu selalu datang. Nah, kemarin pagi jam 3, ya dini hari jam 4 pagi. Imbasnya lalu lintas dari arah Surabaya menuju Semarang juga mengalami kemacetan. Banjirop sudah berlangsung sejak hari Minggu lalu dan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ali Mustafiri melaporkan dari Kabupaten Demak. Seorang pensiunan PNS ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Desa Wetan, Kudus, Senin lalu. Kondisi jasad telah mengeluarkan bau tak sedap, di samping anaknya yang diduga mengalami keterbelakangan mental. Warga desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kudus digemparkan dengan kematian seorang pensiunan PNS bernama Sri Suwarni. Jasad korban ditemukan bersimbah darah di dalam kamar rumahnya Senin lalu. Di samping jasad korban juga terlihat anaknya yang diduga keterbelakangan mental sedang tertidur. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang tinggal beda rumah. Sang anak yang hendak mengantarkan makanan melihat rumah korban masih terkunci. Kecurigaan muncul saat korban dipanggil namun tidak memberikan balasan. Saat diperiksa dari jendela kamar, korban ditemukan sudah tewas tergeletak bersimbah darah di bawah tempat tidurnya. Ini Nggak ada respon ya? setelah masuk kan dicari, Nggak ada. kok adik nggak ada, terus ibu nggak ada, kan dicari, terus Gila. ternyata dipanggil, "Dik, kamu di mana?" "Saya di kamar." "Di kamar ngapain?" "Sama ibu." Nah, terus minta, "Dik, tolong bukain pintu." "Nggak bisa, kuncinya nggak ada." "Lah kuncinya di mana, Dik?" "Di bawah ibu." Gitu. Tahu-tahu? Setelah itu kan dilihat dari jendela itu kan bisa dilihat kan Om. Nah, dilihat gitu ternyata ibunya di lantai. Kini jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Kudus. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang residivis kasus narkoba terpergok mengambil sabu di bawah tiang listrik di Semarang. Polisi menangkap pelaku dan menyita barang bukti sabu-sabu seberat 1 kilogram. Petugas Satuan Narkoba Polrestabes Semarang berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 1 kg dari tangan seorang kurir narkoba bernama Maulana Yanuar Putra warga Pongangan, Gunung Pati, Kota Semarang. Pria 23 tahun ini merupakan residivis kasus yang sama dan baru 2 bulan keluar dari penjara. Dia diringkus polisi di Jalan Dewi Sartika Barat, Gunung Pati, Kota Semarang. Usai mengambil paket narkoba atas panduan dari rekannya yang masih menghuni di Lapas Kedung Panis Semarang. Tersangka mengaku kena jebakan rekannya karena awalnya hanya diminta mengambil paket sabu-sabu seberat 1 ons. Tapi faktanya sabu-sabu yang diambil ternyata mencapai 1 kilogram atau 10 kali lipat. Sehingga tersangka kemungkinan akan mendapatkan jeratan hukum yang lebih berat. Yang bersangkutan adalah residivis kasus yang sama. Baru keluar dari penjara kira-kira 2 bulan yang lalu. Adapun kronologis dari peristiwa ini, yang bersangkutan mengaku hanya menjalankan order dari seseorang yang inisialnya R, yang posisinya diduga di dalam lapas. Atas perbuatannya tersangka Maulana kini ditahan dan terancam pasal tentang narkotika dengan hukuman 20 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.